إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih menyambung fadilat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita hendak berselawat kepada Nabi, kita ingat bahwasanya apa berselawat ini menjunjung tinggi perintah Allah dan Rasul-Nya. Apa berselawat ini supaya diridai oleh Allah dunia akhirat. Aku berselawat ini supaya tambah cinta hatiku kepada Rasulullah. Nah, bila selawat kita punya niat yang bagus, maka fadilat selawat itu insya Allah akan kita dapatkan. Nah, sambungannya fadilat selawat yang ke-38. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam turisu syukra fil qalil wal katsir. Selawat kepada Nabi itu mewariskan ke dalam hati seseorang syukur terhadap nikmat, baik nikmat itu sedikit ataupun nikmat itu banyak. Allah menumbuhkan di hati seseorang yang berselawat itu syukur. Baik rezeki yang datang itu sedikit ataupun banyak, hatinya selalu syukur. Berkat orang ini suka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang yang di hatinya tidak ada syukur kepada Allah, maka orang ini pertanda ada banyak berselawat. Atau orang ini hanya syukurnya bila dapat rezeki yang banyak. Bila sedikit ini ada syukur. Bila sedikit ini sedih. Nah, ini pertanda ini orang hubungan rohani dengan Rasulullah itu kurang. Ada banyak salawat. Orang yang selalu syukur, baik dapat nikmat yang banyak atau yang sedikit, hidupnya akan selalu bahagia. Hidupnya akan selalu lapang. Itu buah daripada banyak berselawat. Orang yang tidak berselawat atau hanya sedikit selawatnya, jangankan sedikit, banyak pun ini kan syukur. Nah, sehingga
ada menumbuhkan di hatinya kebahagiaan. Orang kayaknya tuh rezeki bahagia banget. Ini ada apa sih? Rasanya sedikit. Pada penyugihnya di kampungnya nih. Kenapa di hatinya gak ada syukur? Itu ada timbul rasa kebahagiaan. Kadang orang hidupnya serba kekurangan, cuma bahagia. Karena banyak selawat. Ada orang hidupnya serba lebihan, cuma ada bahagia. Nah rohaninya lawan rohani Nabi itu ada menyambung. Ada banyak selawatnya. Nah itu salah satu pentingnya berselawat. Yang ke-39, fadilat selawat itu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam nurun fil qalbi wa nurun fil qabri. Cahaya dalam hati, cahaya dalam kubur. Orang yang banyak salawat itu hatinya bercahaya. Bila hati itu bercahaya, maka pikiran pun ikut bercahaya. Karena cahaya dalam hati itu memancar ke otaknya. Memancar ke otaknya. Bila hatinya bercahaya, otomatis bercahaya juga akal pikirannya. Bila orang ini hatinya bercahaya, semua pikirannya tuh pikiran yang bagus. Semua ide yang datang dari lisannya, ide yang bagus. Karena hatinya bercahaya. Wa nurun fil qabri, cahaya dalam kubur. Kan kalau sewajarnya kubur itu kadam. Ada dari lampui. Kadam gelap gulita. Tapi kalau orang yang banyak bersalawat selama hidupnya, dalam kuburnya diberikan oleh Allah cahaya. Ada lihat lampunya, cuma ada cahaya. Cahaya salawat. Kubur itu walaupun indah, walaupun mewah, mungkinnya kada bercahaya, ada rame juga. Rumah telah semewah apapun rumah, bila malam lampu aja kada bercahaya, nampaklah keindahan ada. Nah paling timbul rasa takut, timbul kadang timbul suara macam-macam, timbul lagi takutan. Pada rumahnya begitu indah, cuma cahayanya ada. Nah jadi cahaya itu penting. Walaupun kubur itu sempit, mau bercahaya. Rame. Rumah tuh walaupun halus saja. Gubuk aja rumah kita cuma bercahaya. Lebih hapun kita bergerak di situ daripada rumah nangkana mewah cuma kada ada lampunya. Nah salawat kepada Nabi ini cahaya yang menembus ke dalam hati, cahaya yang menembus ke dalam kubur seseorang. Luar biasa. Itu berkat baginda Rasulullah. Yang ke-40 selawat itu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam turisul farah fil qalbi. Salawat kepada Nabi ini mewariskan dan menumbuhkan kegembiraan di hati. Orang yang hidupnya penuh dengan salawat, dimanapun dia berada, di saat apapun,
hatinya itu terasa gembira, hatinya itu terasa lapang. Beda orang nang kadada salaut, walaupun di tempat nang luas, walaupun di tempat nang keramaian, cuma hatinya rasa sempit, hatinya asa kada nyaman, karena kadada parah fil qalbi. Kayak orang ulah patah hati, orang patah hati. Walaupun berada di tengah-tengah keramaian, tetap keramaian itu kata kamu hatinya, tetap hatinya sedih. Orang itu sudah patah hati, diberi orang motor, tetap motor itu kada kamu rubah, patah hatinya sedih ini kada kamu rubah. Orang ini patah hati lawan kekasihnya, walaupun kekasihnya datang di hadapan hendak minta kembali, ada berubah patah hatinya itu, berubah. Anak bebulik pulang kekasihnya nih, ada kamu ubah lagi patah hatinya ini. Itu lawanan parah bil qalbi. Nah, supaya hati kita ini selalu lapang, selalu senang, kita banyak salawat lawan Nabi. Sehingga penyebab nang patah hati itu ada kau masuk ke hati. Kita ini banyak salawat. Lalu orang yang paling kita sayangi ini memutuskan lawan kita. Karena banyak salawat, kita kada jadi orang yang patah hati. Hati kita kada patah hati. Karena ada salawat mengobati sudah. Andikan pemuda dan pemudi banyak salawat. Tak tahu kekasihnya pacarnya ini kawin ke lain. Ini kada patah hati. Ini yang berselawat. Nang patah hati itu takuniha kada berselawat orangnya, berselawat dia. Jadi kitanya. Umban. Tulis parah bil qalbi. Nah, 41 selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rabiul Qalbi, penyiram hati. Selawat lawan Nabi ini penyiram hati. Tanaman nih, kebun nih, kalau kita sirami, kalau kita siram, kita pupuk, ini semakin tumbuh berkembang. Lakas jadi sirami. Namun tanaman itu tahu ditanam aja disiram, kada dipupuk, ada belenggar minggu bisa matinya. Tapi kalau kita rawat, kita siram, jam sekian kita siram, kita pupuk. Nah ini tumbuh berkembang, akhirnya berbuah. Nah hati kita kayak gitu. Bila hendak hati kita ini selalu tersirami, terpupuki, banyak kesalawat. Maka himmah hati untuk kebaikan ini kada akan mati. Himmah hati untuk kebaikan selalu tumbuh berkembang. Berkat selawat. Ini selalu menyiram, memupuk. Orang penuntut ilmu, kalau ini banyak berselawat, ini kada bakalan berhenti tengah jalan. Ini kada bakalan hampir malang-alang. Kenapa? Karena dalam selawat hatinya ini tersirami terus, sehingga himmahnya untuk menuntut ilmu semakin kuat, semakin kencang. Hatinya ini terpupuki. Tahun 2 tahun hampir mengaji, menuntut ilmu.
Tahun ini berapa selawat? Di masa di kita ini mau apa ya? Memupuk hatinya nih kadang. Memupuk hati saya kira hati ini kuat himmah untuk kebaikan. Ada. Bila kada dipupuk sesuatu yang ditanam itu bisa mati, bisa layu, bisa kada mau begenal. Ini hidup juga kada mau begenal. Jadi pupuknya. Nah, salawat pun Rabiul Qalbi, penyiram hati, menyiram, memupuk. Empat puluh dua kelebihan salawat. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi ini sababul ityan fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Merupakan sebab diberikan dalam dunia hasanah, diberikan di akhirat hasanah. Quran malah jadi kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hai Tuhan kami, berikan kami dalam dunia hasanah dan berikan kami di akhirat hasanah. Nah, kalau kita banyak bersalawat, ini merupakan sebab supaya cepat diberi kita hasanah. Baik hasanah dalam dunia, lebih-lebih hasanah di akhirat. Hasanah dalam dunia satu, termasuk hasanah dalam dunia, diberi rezeki yang halal. Itu dalam tafsir Al-Maraghi ada 10 pendengaran hasanah di dunia itu. Kata-katanya hasanah di dunia cuma 10 macam. Ada 10 hasanah di akhirat. Nah, termasuk haknya kabul itu 20 macam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jujur aja, kayak itu duanya pendek. Cuma bila kabul harap benar. Termasuk hasanah di dunia ini rezeki yang halal. Termasuk hasanah di dunia ini dilindungi daripada segala kejahatan. Termasuk dalam hasanah di dunia. Termasuk hasanah dalam dunia itu kita diberi pasangan bini atau laki, pun kita laki bini, punya bibinian laki, diberi pasangan hidup ini yang saleh atau salihah. Kita punya bini yang salihah atau bibinian punya laki yang saleh, itu bagian daripada hasanah di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Termasuk hasanah di dunia birrul aulad, anak bakti. Punya anak nyaman disuruhi. Itu masuk hasanah di dunia. Bila doa karena hafalnya Rabbana atina sudah. Punya kabul harap dengan itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu di Quran doa itu ada. Anak berbakti. Termasuk hasanah juga punya tetangga yang bagus. Tetangga kiri kanan ini bagus loh kita. Ya ada juga yang hidup di tengah-tengah tetangga yang ada bagus. Paling benar. Meninggalkan rumah ngalih. Karena tetangga di kiri ada bagus. Nah, tetangga yang bagus itu termasuk hasanah. Termasuk hasanah di dunia. Kehormatan, dihormati orang kita. Bagaimana di sini, bagaimana di situ, dihormati orang.
Coba kita lah kamana kak kurang karena menghormatinya, bahkan memusuhinya, kadang nyaman hati. Ini orang masih menghormati, orang masih menghargai dan kita. Nah, penghargaan itu termasuk hasanah di dunia. Orang masih menghargai dan kita menghormati, termasuk dalam hasanah di dunia. Di mana aja kada dihargai, kada nyaman hidup. Kita beramalnya kadang hendak mau minta hargai. Cuma bagi kita yang awam ini kadang-kadang bila kada dihargai itu kada nyaman juga hati. Entah masuk dalam dunia hasanah, dibukakan hati untuk menuntut ilmu. Hati ini terbuka untuk menuntut ilmu. Kita masuk di dunia hasanah. Banyak kayak orang yang kada terbuka hati menuntut ilmu. Bahkan beberapa buah rumah aja loh, tuan guru. Tuan guru di majelis kada mau hadir adanya. Kalau nang padang jauh-jauh hadir aja. Nang parat kada dibukakan. Itu bagian daripada hasanah di dunia. Terbuka hati untuk menuntut ilmu. Nah, termasuk di dunia hasanah juga dimudahkan oleh Allah segala urusan kebaikan. Urusan kebaikan mudah, kada berat. Berarti kita diberi hasanah di dunia. Kada berat. Urusan kebaikan kecuali garing hanya rendah kata gawe. Punya kada napa-napanya. Mudah aja menggawe, kada berat menggawe itu tentang urusan kebaikan. Berarti dapat hasanah di dunia. Ya, termasuk hasanah di dunia juga diberikan Allahnya tempat tinggal di bumi ini. Walaupun tempat tinggal itu kada mewah kayak ada rezeki kaulah rumah, sehingga ada tempat perlindungan anak istri. Ini bagian daripada hasanah di dunia. Nah, orang yang banyak bersalawat ini menyebabkan didatangkan hasanah di dunia dan diberikan hasanah di akhirat kepada orang yang banyak bersalawat. Jadi kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tambah salawat ini mempercepat kabulnya doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah. Salawat mempercepat. Nah, yang ke-43 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat lawan nabi itu dawaun wa syifaun wa triyaqun bil qalbi. Salawat lawan nabi ini obat dan penyembuh, penawar bagi hati. Ini orang dulu sudah terlalu kada bisa salawat. Lalu sekarang hatinya galau, hatinya sedih, hatinya rusak. Salawat ini mulai sekarangnya banyak bersalawat. Nah, salawat ini mengobati, menyembuhkan, menawar hatinya yang selama ini rusak. Sadar gara-gara dulu banyak bersalawat dalam Nabi. Sekarang hati jadi rusak, hati jadi ada nyaman. Nah, ada penawarnya.
ada kaubatnya, ada banyak salawat. Nang hati orang selama ini rusak, insya Allah jadi baik. Yang sudah puluhan tahun hatinya ini ada karuan lagi layau, hatinya sudah pikirannya ada marah menantu. Mulanya banyak bersalawat, insya Allah terobati. Dia akan dikembalikan kayak asal. Ubat penyembuh penawar. Terus selawat banget. Yang ke-44 salawat ini, assalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat lawan Nabi itu turisus sidqa fil qawli wal fi'li wal hal wal niyat wal i'tiqad. Mewariskan dan menumbuhkan sidik, menumbuhkan sidik kejujuran, akan tumbuh di hati seseorang sidik kejujuran. Sidik dalam 5 hal. Satu, sidik fil qaul, sidik dalam segi kata-kata. Tiganya apabila berpandir, jadi jujur. Jujur pada perkataan. Yang kedua, sidik fil fi'li, sidik pada perbuatan. Sidik pada perbuatan ini artinya perbuatan ini sesuai dengan syariat. Perbuatannya ini ada bertentangan dalam syariat, dengarnya sidik fil fi'il. Sidik pada perbuatan. Andai katanya berbuat yang bertentangan, cepat tobat, cepat minta ampun sama Tuhan. Ini sidik fil fi'il. Yang ketiga, sidik bin niat, sidik pada niat. Bila ini berniat sesuatu yang baik, ini kada mau melanggar niatnya itu. Bila ini nikah niat, aku punya pagi hari aku sedekah. Begitu pagi hari, disuruh bersedekah. Bila kada bersedekah, akhirnya dusta pada niat. Ini merancang di hatinya esok hari, nah, hendak ini urusan kebaikan. Orang yang sidik pada niat ini begitu esok pagi, bisa dijauhinya. Ini kada mendustai hatinya. Ini sidik niat. Nah, ada lagi yang keempat, sidik fil i'tiqad. Sidik pada i'tiqad. Sidik pada i'tiqad ini yang dipegangnya i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sidik bin niat ini i'tiqad yang kaya Nabi, yang kaya para sahabat, yang kaya orang-orang wali. I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kada menyimpang dari ayat itu. Itu sidik bil i'tiqad. Kalau orang umpat aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, aliran yang lain-lain ini, berarti orangnya kada sidik bil i'tiqad. Yang kelima, sidik bil hal, sidik pada hal. Nah, sidik hal ini takdimul aham alal aham, mengutamakan yang lebih penting dari yang kurang penting, mengutamakan yang abdal dari yang kurang abdal. Itu sidik bil hal caranya. Ini penting, tapi ini lebih penting. Nah, lebih penting gawe. Ini sidik bil hal caranya. Ini baik, nah. Tapi ini lebih baik. Nah, lebih baik digawe. Ini sidik bil hal. Jam ini
beramalan. Jam ini beramalan. Bagus tuh. Tapi di jam itu juga pelajaran ilmu. Ada majelis ilmu. Nah ini lebih baik. Nomor 2 nih. Kalau orang sidik pilhal, ini menghadiri majelis ilmu, selama ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amal biar tertunda di kabarnya. Mesti mementingkan yang afdal dari kurang afdal. Jam ini ada 2 sarwan tagabling. Diparingin ada sarwan nih. Turun jam habis isya langsung diparingin ada. Mbak itu pulang, nih tetangga hingga ada juga. Besar tetangga anak keselamatan dia bisa. Mana lagi yang diparingin bagus, tapi lebih bagus lagi tetangga. Urang nang sidik pilhal tetangga gitu. Telepon yang diparingin minta maaf ngalihan tetangga. Lebih bagus ini pulang. Nah tuh sidik pilhal ini mengutamakan yang lebih afdal dari yang kurang afdal. Mengutamakan yang lebih penting dari yang sakadar penting. Itu sidik pilhal. Nah orang yang banyak berselawat akan menumbuhkan sidik dan 5 cabang tadi. Akan tumbuh di hatinya sidik fil qaul kata-kata, sidik fil fi'il perbuatan, sidik fil niat, sidik fil i'tiqad, sidik fil hal. Berkat salawat Nabi. Karena Nabi kita itu sidik kalimatnya itu. Jadi orang yang banyak berselawat maka akan terpancarlah akhlak mulia Nabi pada orang yang banyak berselawat itu. Dan angka 45, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam turisun nasihah, yakni khulwal mahabbah. Selawat kepada Nabi itu akan menumbuhkan kemurnian cinta kepada Allah dan kemurnian cinta kepada Rasulnya. Bila kita nih banyak berselawat, akan tumbuh di hati kita ulusul mahabbah, kemurnian cinta. Cinta nang kadele campuran hawa nafsu. Mun kita nih cinta kepada bibinian. Memang bibinian ini orangnya bungas dan orangnya pulang fanatik. Orangnya fanatik, penonton orangnya. Pamal orangnya, bungas. Lalu kita cinta. Nah ini kada khulusul mahabbah, kada murni cintanya. Jangannya kada bungas belum tentu ya. Ada khulusul mahabbah, kada murni cinta. Masih ada campuran. Jangannya ini. Nah ini bunga, orangnya kada bunga sebenarnya. Cuma orangnya orangnya ini berilmu, mengaji, paham. Orangnya kada bungas. Cinta kita laginya dasar karena ini seorang perempuan yang salihah atau murni cinta karena. Namun ada sampingan lain bungas atau sugih. Nah, kita mencintainya ada murni lagi.
ada murni. Masih ada sedikit cemburuan. Nah, hendaknya kita cinta kepada Allah, cinta kepada sesuatu yang murni. Nah, bila kita banyak berselawat lawan Nabi, Allah akan menumbuhkan di hati kita kemurnian cinta itu. Kita cinta kepada Allah karena memang Allah itu Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Nah, supaya mendukung kecintaan kita kepada Allah itu, segera murni, banyak berselawat. Orang yang sudah murni cinta kepada Allah itu, satu di hatinya itu sihatul i'tiqad bil wahdaniyah. I'tiqad keesaan kepada Allah itu bulat sebenarnya. Yang membulatkan i'tiqad keesaan Allah, tauhid hakiki. Yang kedua, dia ini wasfuhu bima huwa ahluh, mensifatkan Allah dengan sifat yang layak bagi Allah. Orang yang sudah murni cinta lawan Tuhan. Dan wa tanjihu amma la yaliqu bih, mensucikan Allah dari barang yang kada layak dengan Allah. Mensucikan Allah dari barang yang kada layak lawan Tuhan. Tambah lagi warrabbah bimahabbihi, dia mensukai, mencintai apa-apa yang dicintai Allah. Wal bu'du an masakhitihi, dia menjauhi dari apa yang dimurkai Allah. Yang keenam, wal ikhlas fi mahabbati ibadati, ikhlas setiap kali beribadah kepada Allah. Nah, ini murni cinta kepada Tuhan. Murni cinta kepada Allah, bulat i'tiqad lawan Tuhan. Mensifatkan Allah dengan sifat yang layak bagi Allah. Mensucikan Allah dari sifat yang tidak layak. Mencintai apa yang dicintai Allah, menjauhi apa yang dimurkai Allah, dan ikhlas setiap kali beribadah. Itulah kemurnian cinta kepada Allah. Nah, bagi orang yang banyak berselawat akan tumbuh kemurnian cinta kepada Allah. Karena berikatan lawan rohani Nabi, roh kita akan menyambung dan roh Nabi. Nang 46 as-salatu ala nabi turisul ihsan ala kulli syai'. Bersalawat kepada Nabi itu mewariskan, menumbuhkan sifat ihsan kepada setiap sesuatu. Hadis Muslim, innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan ihsan atas setiap sesuatu. Allah mewajibkan kepada kita yang muslim-muslimah bersifat ihsan kepada segala sesuatu. Ihsan itu kalau mana kamusnya berbuat baik, kalau mana logatnya. Allah mewajibkan ihsan kepada segala sesuatu. Itu ada di hadis Muslim. Innallah katabal ihsan ala kulli syai'. Riwayat Aus, Shaddad bin Aus. Nah, jadi kalau kita banyak bersalawat, akan tumbuh di hati kita ihsan. Nah, lalu secara rinci, ihsan ini satu, ihsan bin nafsi, ihsan kepada diri sendiri. Allah mewajibkan ihsan atas segala sesuatu, termasuk diri kita.
Nah, secara rinci, satu ihsan bin nafsi, ihsan pada diri sendiri. Nah, ihsan pada diri sendiri ini contohnya, kita mendorong diri kita agar mau menuntut ilmu. Kita kadang-kadang diri kita ini begana dalam kejahilan. Andaikan nafsu berat dipaksanya supaya mau menuntut ilmu. Itu satu, ihsan kepada diri sendiri. Yang kedua, mendorong diri supaya berbuat taat. Mendorong diri kita supaya mau sembahyang, mau puasa, mau ibadah yang lain. Bila kulir paksa. Yang ketiga, mencegah diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Begitu diri kita hendak berbuat maksiat, kita areti, kita tahan. Nah, ini artinya ihsan kepada diri sendiri. Kita wajib ihsan kepada segala sesuatu, termasuk kepada diri sendiri. Ya kayak tadi jalannya. Kita dorong diri kita supaya mau menuntut ilmu. Kita dorong diri kita supaya mau beramal ibadah. Kita dorong diri kita supaya mau meninggalkan maksiat. Berarti kita sudah ihsan ila nafsi, berbuat baik kepada diri sendiri. Namun kita inilah membiarkan diri dalam kejahilan. Segala kewajiban banyak terlantar. Segala maksiat banyak tagawi. Berarti kita katanya zalimun li nafsi, zalim lawan diri sendiri. Zalim lawan diri sendiri kita. Banyak tuan guru mau nak belajar ilmu kawan, tapi kada ya. Ini zalimun li nafsi, menzalim diri sendiri. Ada ihsan lawan diri. Bila kada ihsan berarti dia kada sayang lawan dirinya. Sayang. Nah, banyak salawat menimbulkan ihsan lagi. Nah, termasuk ihsan juga yang diwajibkan ihsan ilal walidain, berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua disebut berbakti, birrul walidain. Nah, kalau kita berbakti dengan orang tua, kita berbuat baik dengan orang tua, itu termasuk ihsan yang disuruh, ihsan yang diperintah oleh Allah dan Rasul. Masuk dalam ayat innallah yuhibbul muhsinin. Allah tuh mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masuk berbuat baik dengan orang tua. Nah, termasuk lagi ihsan ilal aulad, berbuat baik kepada anak kita. Kita begitu punya anak, wajib kita berbuat baik kepada anak ini. Kayak caranya, satu mendidiknya ke keagamaan, mendidiknya agar ini tahu di agama Islam. Bila kada bisa, sekolahkan ke tempat-tempat agama, tempat-tempat orang menuntut ilmu di situ. Yang kedua, kita memberikan nafkah wajib ini, mengungkusi. Jadi mendidiknya di segi agama, mengungkusinya ulang. Itu ihsan kita kepada aulad, ihsan kepada anak kita. Selama ini belum balik. Begitu ia balik, tambah ihsannya lagi. Mengawinakan belinya anak kawin. Itu ihsan ilal aulad sudah. Begitunya anak kawin, duitnya ada kawinakan. Itu ihsan ilal aulad. Ini anak kawin, kita nih duit ada, kenapa menjual emas kawin ngawinakan, coba kadang ngawinakan bezina, ini kita dapat 1 curit juga. 2 kali bezinanya 2 curit kita juga.
Karena kita dianggap zalim namanya. Ada ihsan. Nah itu sebenarnya wajib ihsan lagi. Nah, nanti ke sini dulu kita bisa masuk. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi syai'un Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi amila hatta nakuna 'abdan mardiyan innaka wa ila khalqika sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.